Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu Bapak Ibu, saya mengajak jenengan sadar dari awal bahwa jenengan itu harus menyucikan diri. Minggu lalu kita belajar tentang Quran surah Al-A'la ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan saya sudah sampaikan tentang tafsir Quran surah Al-A'la terkait dengan man tazakka. Itu terkait hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan manusia yang lain. Dan saya mengambil di antaranya tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan makna man tazakka di dalam kalimat qad aflaha man tazakka, yaitu man tazakka minal kufri minal syirki, maaf, minal syirki. Sudah saya terangkan minggu lalu. Minggu lalu juga kita sudah menyinggung tentang toharoh sedikit. Kita belajar lambat-lambat tentang toharoh. Saya berharap betul-betul jangan perhatikan karena ini bagian penting di dalam agama kita. Saya ulang sedikit nih, toharoh dalam bahasa Arab bermakna anadofah, yaitu tentang kita kan bicara tentang kebersihan secara ritual, kebersihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena ini kebersihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kebersihan ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka di sini dibedakan antara bersih dengan suci. Kemarin sudah saya terangkan kalau bersih itu lawannya kotor, suci itu lawannya najis. Berbicara toharoh, berbicara tentang kesucian. Kemudian karena ini adalah bentuknya ritual, tanda kita taat kepada Allah. Ini saya contohkan bahwa babi itu tidak menjadi najis karena ada cacing pitanya. Karena seandainya ada teknologi yang bisa membuat cacing pita hilang, tetap saja babi najis. Babi tidak menjadi najis karena kotor. Karena bisa saja ada orang yang pecinta babi kemudian dia mandikan babi, pedicure, manicure, dikasih makanan enak-enak babinya, kemudian dikasih keramas, dikasih baju jadi kelihatan ganteng babi ini, tetap saja babi najis. Kemudian kita juga sudah bicara tentang bahwa toharoh dibagi menjadi dua. Kemarin kita bicara toharoh dibagi menjadi dua, yaitu apa? Toharoh yang sifatnya hakiki dan toharoh yang sifatnya hukmiyah. Hakiki namanya hakiki berarti ketok ono barange, ainiyah. Maka hakiki itu terkait dengan najis, yaitu hilangnya najis. Kita dulu belajar tentang syarat dari sholat. Masih ingat ada berapa? 9. Yaitu Islam, berakal, mumayyiz, kemudian ada bagian mengangkat hadas dan hilangnya najis nomor 4 dan 5. Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Berarti kita belajar toharoh itu belajar pada bagian nomor 4 dan 5 syarat sholat sekaligus. Adapun toharoh secara hakiki itu terkait dengan nomor 5, yaitu hilangnya najis. Kemudian toharoh yang sifatnya hukumiyah, maknawi, sifatnya tidak terlihat, terkait dengan nomor 4, yaitu mengangkat hadas. Jadi kan tentu tak buatan ketok. Jadi kan terus jadi abang kan buatan bertut, oh abang ngentut berarti kan buatan. Sehingga dia hukmiyah, maknawi, ora ketok. Mohon maaf, jangan habis berhubungan badan sama istri. Kan ora ketok, kowe barbar to kowe, kan enggak kayak gitu, enggak bisa kita menentukan. Tetapi secara hukum toharoh dia dalam kondisi belum suci, hanya akan suci jikalau diangkat hadasnya. Makanya dulu pernah saya sampaikan antara mengangkat hadas dengan hilangnya najis itu sesuatu yang berbeda.
Kata-kata mengangkat, dulu saya sampaikan mengangkat berarti sengaja. Maka ternilaikan hilang secara hukumnya adalah ketika jenengan menyengajakan. Dulu saya contohkan bahwa seseorang berhubungan badan dengan istrinya di malam hari, kemudian dia punya kebiasaan mandi setiap pagi. Memang kebiasaan setiap hari mandi. Pokoknya aku yo nek esuk mandi grujukan kepenak awake. Mandi kebiasaan adate ya kaya ngono kuwi. Pada malam itu jenengan berhubungan badan kemudian mandi dengan cara seperti itu akan menjadi ternilai mengangkat hadas atau tidak bergantung kepada sengaja atau tidak. Sengaja itu apa nilainya? Adalah sengaja niat. Saya niat untuk mengangkat hadas besar. Dan itu sifatnya adalah kerentek di hati. Ini kerentek yang hati bahwa saya nggak harus dilafatkan. Niat itu nggak harus dilafatkan. Tapi jenengan mau harus biasa wae. Terus dengan sholat subuh, maka sholat subuhnya tidak sah. Karena secara hukumnya, secara maknawi, walaupun jenengan adusnya padha wae. Yo koyo ngono kuwi adusnya enggak ada bedanya. Tetapi konsekuensi hukum setelahnya menjadi berbeda. Maka dikatakan mengangkat hadas. Nah, ini dikatakan di dalam toharo namanya ilmu toharo terkait toharo yang hukumnya atau maknawi. Adapun yang hakiki ada yang terkait dengan hilangnya najis. Memang ketok, Allah teleke yo dilangi teleke maksudnya. Makanya hakiki dikatakan sebagai toharo yang sifatnya hakiki. Jadi kan melihat di baju jenengan ada najisnya, maka diangkat ainu najisnya sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Prosesnya namanya toharo secara hakiki. Nah itu sangat bergantung kepada jenis najisnya. Apakah najis mughaladah atau mutawasito atau mukhafafah? Apakah najis berat, najis tengah atau najis ringan? Ini berbeda perlakuannya. Kebanyakan di najis ringan, gitu. Jadi kebanyakan itu di mutawasito. Yang kita kenal secara mutawasito. Kalau yang mukhafafah sama mughaladah kan jarang-jarang terjadi. Maka kita akan bicara tentang air. Air adalah sarana untuk kita menyucikan diri yang dianggap sebagai kesucian ritual di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu alat untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Itu sasarannya namanya air. Walaupun nanti kita akan belajar tentang tanah, tentang soid itu debu, tetapi secara asal alat bersuci adalah air. Batu di zaman Rasulullah juga alat bersuci. Nah, jadi kita sudah belajar tentang pembagian toharoh menjadi dua, yaitu hakiki dan hukmiyah. Nah, ini diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Jadi jenengan harus memperhatikan perbedaan antara bersih dengan suci. Bersih lawannya kotor, suci lawannya najis. Kemudian bahwa toharoh itu dibagi menjadi dua, toharoh yang sifatnya hakiki dan sifatnya hukmiyah. Ini sebagian saya ambil dari kitab Takrib, matan Takrib Abu Suja di mazhab Syafi'i. Saya termasuk yang banyak menggabungkan seperti ini karena melihat apa yang terjadi di masyarakat sebenarnya. Muhammadiyah punya tarjih, hiburan tarjih Muhammadiyah lengkap insya Allah. Kita mengikuti tarjih Muhammadiyah bagus, mengikuti salah satu mazhab khusus dengan punya saya mazhab Syafi'i bagus juga nggak masalah. Cuma butuh guru, butuh dipandu. Kalau kita tidak punya ilmu alatnya, jangan menyimpulkan sendiri. Maka sebenarnya ilmu agama itu sebenarnya taklid nih. Sebenarnya taklid, tapi bukan taklid buta. Kalau bagi kita yang masih awam seperti kita semuanya itu ya kita kadang-kadang bertaklid dengan para ulama. Tapi jangan taklid buta, kita yang ngerti dalil lah, dibaca dalilnya. Tidak harus sangat mendalam. Tidak sangat mendalam, tapi berilmu itu menjadi penting. Kemudian ini menunjukkan Bapak Ibu semuanya perhatian Islam terhadap toharoh itu sangat besar. Itulah mengapa saya 2 minggu ini kan menyampaikan panjenengan tentang kesucian secara umum, termasuk kesucian jiwa panjenengan. Orang akan sangat mudah kotor jiwanya jika tidak sadar yang kayak tadi. Aku kok ini mentoriku, kok anjil mentok, misalnya seperti itu. Itu gak suci jiwanya jenengan. Jangan menuntut sesuatu yang bertentangan dengan hukum takdir. Makanya saya ingatkan dari awal, ini memang ujian Bapak Ibu Saudara. Kita tuh mengalami ujian.
Kemudian dikatakan orang sukses Al-A'la 14 adalah orang-orang yang sudah ditentukan jelas. Maka kita belajar toharoh seperti ini harus ngefek betul terhadap kebaikan jiwa itu. Dulu di Mahat ada pelajaran Tazkiyatun Nufus, itu bagus sekali. Itu akan memperbaiki hati kita, sehingga kita bisa menghadirkan diri kita ketika kita beribadah. Jadi perhatian Islam terhadap toharoh itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat maju. Jangan bisa bayangkan 1400 tahun yang lalu loh, wis dipikir kayak kon wisuh bola bali jebul guru-guru covid saat ini merasakan bener wong Islam wis kok iso kon ndek ben wong Islam koyo ngono kuwi ngene apa nggih. Kemarin waktu covid kita sudah ora wiri wisuh to ngene apa nggih, wis ngomong sana modern men Islam iso kok ndek ben koyo ngono kuwi ora diajari ngene apa nggih. Lah ya jenengan punya kebiasaan menjaga sunnah wudu, pendak wudu minimal tinggi, motor minimal. Oh iso punjul wong jenengan ora pring ngentut. Ngene apa nggih? Berarti jenengan sudah diajari untuk bebersih luar badan. Ini memang ditempatkan dalam agama ini pada tempat yang sangat tinggi sehingga disyaratkan menjadi syarat ibadah, syarat ritual, menjadi syarat sahnya ibadah. Bayangin. Kalau Allah kita tuh enggak sayang sama kita, ngapain disyarati pakai seperti itu? Karena memang perhatian Islam terhadap kebersihan luar badan. Ternyata hari ini ilmu kedokteran membuktikan di antara cara paling efektif terhindar dari penyakit adalah mencegah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ojo turu kewengen ben ora gampang stroke. Niku mencegah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Aduh sing sregep ben ora panunen. Niku mencegah. Gini apa nggih? Sadurunge itu semua terjadi, Allah kasih itu cara. Bahkan menjadi syarat sahnya menghadap kepada Allah adalah toharoh, adalah kesucian. Bapak Ibu semuanya, coba jangan perhatikan betapa dahsyatnya agama kita ini, betapa indahnya Islam itu. Orang-orang agama kayak ini betul enten Bapak Ibu, nggak ada. Orang mengenal berbersih dengan air itu nggak semua peradaban Bapak Ibu. Jangan perhatikan di luar negeri masih banyak kan yang cuma pakai tisu sampai hari ini. Jadi ngane datang ke sebuah tempat kadang-kadang bingung iki banyune ning ndi ngono tisu tok. Ngene apa nggih? Islam itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya cintai betul dengan banyak belajar. Semakin dengan pelajari akan semakin tidak. Belajar toharoh saja kayak gini nih loh. Kita benar-benar terbuka betapa dahsyatnya agama kita. Jadi sekali lagi sekarang dengan tahu persis gitu, bahwa Islam itu agama kebersihan. Jangan pegang ini nih. Jadi ini orang wong Islam kok orang senang berbersih, dipertanyakan Islamnya. Jadi wong Islam apa tuh? Wong Islam orang bersih. Itu Bapak Ibu. Dipegangin ini nih. Kita belajar apa penting. Jadi Islam itu agama kebersihan. Nek wong Islam orang senang berbersih, yo dipertanyakan Islamnya. Saya sering katakan ke anak saya, nyapu gantian sama ayah, nyapu. Pendidikan nyapu, kenapa? Bebersih itu bagian dari agamamu. Gitu Bapak Ibu. Nek kowe rasa nang bebersih, berarti fikih Islamik kita kok Islam tenanan apa ora? Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi, bahkan ini menjadi syarat sahnya menghadap Rob kita. Bayangin, kesucian itu menghadap, cara kita menghadap ke Rob kita. Jadi dari sini kita tahu, para ulama menyebut bahwa Islam itu dimensinya sampai mencegah penyakit. Sekali lagi saya katakan, ilmu kedokteran sekarang modern mengatakan bahwa di antara cara paling baik untuk mencegah penyakit, ya untuk menghilangi penyakit, mencegah itu sendiri. Dan Islam sudah mengajarkan itu Bapak Ibu semuanya. Paling jenengan kalau merasakan kayak gini, jenengan wudu itu dirasa kayak tenan. Ya Allah, ini syariat hebat. Jenengan adus mandi wajib. Itu jangan merasakan nikmatnya, ya Allah. Apalagi kalau jangan penuhi sunnah-sunnahnya penuh dari awal sampai akhir, dari mulai wudhu sampai jangan pindah tempat di akhirnya. Itu dahsyatnya luar biasa yang namanya mandi. Dan bahkan saking kecintaan terhadap bersih, mandi sunnah pun ada. Mandi wajib ada nggak jelas. Mandi sunnah ada nggak? Mandi menjelang sholat Jumat itu sunnah. Dan berbagai macam. Wudu sunnah, badhe sare wudu, nek ngentut wudu meneh. Itu wudu sunnah. Nah ini konsekuensi atas air yang dibagi berbeda. Okay.
Kalau air yang dipakai untuk bersuci untuk yang wajib, maka menjadi air mustakmal namanya. Tapi nek gua adus sing wajib, adus gua Jumatan, adus sunnah, maka itu menjadi bukti, bukan menjadi air mustakmal. Mustakmal itu banyu bekas. Makanya orang Arab itu kalau mau menikah, mustakmal apa jadid gitu. Mustakmal itu janda itu, opo sing perawan, itu begitu bahasanya mustakmal. Bedo katanya. Kalau di Arab Saudi itu sekarang mohon maaf orang miskin dan kaya itu diukur dari iso bojo pora. Nah iso bojo berarti sugih. Sebenarnya 160.000 real apa ya? Ratusan juta itu menikah di sana itu. Enggak mudah nih kayak di Indonesia. Indonesia modal 20 juta mas wis wani ngelamar 50 juta. Temriki pinten? Nggak ada ketentuan nih, nggak ada ketentuan. Kalau di tempat saya kan masih Bapak Ibu, nih, yang jelas masih ngertos. Ya orang ketulis, nih yo wajar, nek tekorono ki yo gowo, begitulah kira-kira. Bahasanya membantu dondon nikah, subhanallah, subhanallah. Jadi sekali lagi Islam sangat memperhatikan pencegahan penyakit. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya agama yang betul-betul memperhatikan hal demikian. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang bagaimana Allah memuji kita, orang-orang yang suka bebersih. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-222. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-222. Allah berfirman, "Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin." Suka dengan orang-orang yang bertobat. Dia menyucikan jiwanya dengan bertobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian Quran surah At-Taubah ayat 108 semisal. Redaksinya semisal Quran surah At-Taubah ayat ke-108 dikatakan di air bagian air rijalun seorang laki-laki atau seseorang yuhibuna yang dia sangat mencintai ayat at-toharu untuk membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah juga sangat mencintai orang-orang yang suka dengan kebersihan. Bapak Ibu semuanya, maka sekali bismillahirrahmanirrahim, tidaklah bagus iman seseorang, tidaklah bagus Islam seseorang jikalau tidak suka bebersih, kumal. Oh, itu ya masalah, Pak. Makanya ajarkan kebersihan dari anak-anak sejak dari kecil. Sejak dari kecil, karena memang itu bagian dari agama kita. Maka sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia, yang diantaranya ditujukan dengan menunjukkan kebersihan dirinya. Nah nanti kan efeknya luar biasa. Orang yang sudah biasa bebersih hatinya, bebersih badannya, nanti hatinya akan dibimbing jadi bersih. Arab korupsi orang wani, Arab ngomong enek orang wani, aku yang bersih, moso sih. Arab nyakiti tonggo orang wani. Begitu, makanya menyucikan diri itu luar biasa. Dikatakan sukses seseorang, qad aflaha man tazakka, kesucian diantaranya enggak menyakiti orang lain, karena dia sendiri bersih, sehingga dia ingin orang lain juga mendapatkan kebersihan jiwanya. Masya Allah. Kemudian kesucian itu sebagian dari iman, sudah saya sebutkan kemarin ini. At-tahuru satrul iman, memang kesucian itu bagian dari iman, Bapak Ibu semuanya. Jadi jenengan pengen imannya gompel tahu ya, kelereng. Kalau untuk main, tempat saya namanya dir, di sini namanya kelereng. Kenapa? Kelereng di sini namanya apa? Apa? Neker. Tempat saya namanya dir. Itu kalau sudah dipakai kan gompel. Gompel itu nggak sempurna, itu sudah nggak, nilainya itu berkurang. Iman seseorang akan gompel, sebagaimana neker tadi itu hilang sebagian karena pates itu tabrakan, karena kehilangan unsur kebersihan. Karena sesungguhnya at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu bagian dari iman. Makanya perhatikan Bapak Ibu semuanya, dengan memperhatikan persoalan kebersihan, persoalan wudu, persoalan mandi besar, itu persoalan yang diperhatikan betul. Bagaimana dengan membuat bak misalnya supaya dua kulah itu 270 liter, meskipun ada pendapat 200 liter, ada yang berpendapat 230 liter. Aman welah 270 liter. Itu berarti ukuran berapa kali berapa itu? 0,7 1 meter 0,7 tingginya. Itu berarti kalau penuh itu 270 liter. Itu dianggap sebagai 2 kulah. 2 kulah artinya dianggap air banyak.
Air dalam agama kita itu ada dua, air sedikit dan air banyak. Banyak adalah jikalau mencapai 2 kula, sedikit jikalau kurang 2 kula. Ya, nanti kita belajar tentang air. Jadi kesucian adalah syarat ibadah. Bagaimana saya sampaikan, miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Ini riwayat Ali radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Namanya kunci, orang kunci yang jenengan ora iso buka pintu nih. Berarti jenengan tidak dianggap sholat, tidak bisa membuka pintu sholat, tidak dianggap jenengan sah sholatnya kecuali jenengan melewati tuhur, melewati bersuci. Maka dikatakan miftah, kuncinya sholat at-tuhur. Kata Rasulullah, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Yang mengharamkannya adalah takbir, yang menghalalkannya kembali adalah taslim. Makanya sholat itu jelas nih. Sebuah ibadah yang dengan niat kemudian diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di antaranya dari hadis ini riwayat Ali radhiyallahu anhu ini. Wa tahrimuha takbir, saya dulu pernah menyampaikan. Yang mengharamkannya adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Allahu akbar. Sebelum takbiratul ihram jenengan saged kakondoan kali tonggoning jenengan. Kowe iki bar nang kene ndi kowe? Asal mboten halal mboten takon niku. Begitu Allahu akbar jenengan takon, kowe iki ngiring nang ndi kowe? Batal mboten? Batal. Maka dikatakan takbiratul ihram yang mengharamkan yang sebelumnya halal. Makanya bahasa Rasulullah, wa tahrimuha takbir. Ya sudah, begitu takbiratul ihram berarti dengan berhadap-hadapan dengan Allah. Qad aflaha man tazakka wa taqarras marabi fasalla. Makanya orang suci itu ya dekat betul dengan sholat. Sudah jenengan takbiratul ihram menyucikan jiwa panjenengan, menghadapkan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir betul. Itu. Saya nggak tahu ya. Jenengan sholat diimami orang berbeda-beda, beda rasanya enggak? Beda rasanya enggak? Pentingnya imam khusyuk. Pentingnya imam khusyuk. Jangan tergesa-gesa. Dinikmati. Harapannya apa? Energi positifnya nyambung untuk ke jamaah. Mungkin suaranya nggak indah-indah amat, tapi kalau dia khusyuk itu insya Allah memberikan efek kepada jamaahnya. Saya berkali-kali ada jamaah yang kalau saya tidak punya suara indah, tapi selalu ada yang mengatakan di antara jamaah itu, saya selalu nangis di belakangnya dengan Ustadz. Sama-sama baca Yasin. Biasanya dia, kata dia, nek wis krungu Yasin, waduh iki dawa banget iki bakalan. Apa yang dikatakan oleh beliau ke saya? Saya tadi minta ya Allah jangan berhenti di sini, jangan berhenti di sini, minta tambah terus katanya. Baik Bapak Ibu, nah itu kan efek dari khusyuk. Khusyuk Bapak Ibu semuanya, makanya penting. Nah inilah pentingnya belajar. Pentingnya terus-terusan belajar mengasah diri. Itu penting banget. Wa tahliluha taslim, yang menghalalkannya kembali adalah taslim. Dari sini jenengan tahu betapa dahsyatnya sholat. Jenengan tuh hanya diminta waktu oleh Allah saka takbiratul ihram tekan taslim. Wis to mikira Gusti Allah tok nang kono. Wis to jenengan konsentrasi berhadap-hadapan dengan Allah. Itulah waktu terbaik panjenengan berhadapan dengan Rabb panjenengan. Piro suwene saka takbir kok tekan taslim, tekan salam pertama. Kon dadak-dadak awake dhewe kokean cerangas-cenges gitu, ora konsentrasi, ini kan masalah. 24 jam sehari semalam kita diminta berapa waktu hanya untuk Allah itu berapa? Sedikit sekali Bapak Ibu semuanya. Maka kalau kemudian datang perintah sholat dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan enggak bergegas, lha jenengan apa iki sapa? Yang menciptakan jenengan Gusti Allah, yang memberikan rezeki panjenengan Gusti Allah, yang memberikan jenengan jadi ringan Gusti Allah, semua menumbuhkan segala macam Gusti Allah. Lah kok awake dhewe dipanggil dari Gusti Allah kok ya ora gek niku lek pribilak kualik-kualik ning pikirane. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Orang sibuk dengan urusan dunianya enggak akan terpenuhi. Saya katakan. Dalilnya sahih. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, dapat dunianya sebatas yang Allah tentukan. Barang siapa yang akhirat jadi tujuan, dunia akan datang kepada dia tunduk patuh. Luar biasa. Enggak semua orang kaya mau seperti itu Bapak Ibu. Gini
Oh, wong tambah sugih tambah kikir ki yo kathah. Enggak semua orang jadi kaya itu tak jadi mulia tuh enggak, Bapak Ibu semuanya. Bahkan contoh-contoh dalam dunia yang sudah berlalu, orang kaya itu semakin aku iki loh. Buktinya Korun gagal, buktinya Fir'aun gagal, buktinya Namrud gagal. Itulah orang sugih kabeh niku. Makanya kalau ada orang kaya kok lembut hatinya, Masya Allah. Hari ini saya tadi dapat WA, Ustaz, di apa namanya, di video saya kan saya mengumumkan tentang tablet itu nih. Itu ada yang hari ini, Ustadz saya ikut 500, saya ikut 1 juta. Saya melihat ada orang-orang yang dilembutkan begitu itu, Masya Allah. Enggak semua orang punya uang itu akan seperti itu, enggak Bapak Ibu semuanya. Jadi siapapun yang Allah menjadi tujuan pasti diberi solusi oleh Allah. Makanya jenengan yang ngaji seperti ini, tiru itu, bagian itu. Tiru, bagian itu ditiru. Kalau jenengan masih mikir ngumpul-ngumpul ke dunia, rekoso malah jenengan, malah rekoso. Jenengan punya uang jadi pelit, nggak punya uang sedih, subhanallah. Jam berapa Mas ini Mas? 23:09. Saya menyebut sendiri tentang air ini, bahwa cara untuk melaksanakan toharoh baik hakiki maupun hukmiyah adalah air. Ini adalah sarana utama kita. Maka mempelajari tentang air itu menjadi penting. Makanya Bapak Ibu semuanya, jenengan kalau melihat air bersyukur. Jenengan melihat air langsung ingat indahnya Allah. Jenengan belajar thaharah langsung, ya Allah ono banyu, alhamdulillah. Begitu Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Jenengan melihat air tuh harus melihat keindahan Allah di situ. Betapa dahsyatnya Allah menciptakan air. Kalau jangan pahami prosesnya, Masya Allah, bagaimana uap-uap naik ke atas, dikumpulkan, kemudian turun, terkena berbagai macam racun, dinaikkan lagi, disaring secara alami, Masya Allah, Bapak Ibu. Maka ada istilah air mutlak yang pertama. Air mutlak adalah air suci yang statusnya mensucikan. Di matan takrib ada 7. Ada yang menambahkan juga menjadi 8 dengan air zam-zam. Air zam-zam disoal oleh para ulama. Di matan takrib ini matan atau kitabnya Madzhab Syafi'i yang dikarang oleh Imam Abu Syuja, itu menyebutkan di situ ada 7 jenis air mutlak. Jadi air mutlak itu air yang asli, yang belum berubah sama sekali, belum diapa-apain, namanya air mutlak. Karena ada air suci yang tidak mensucikan. Air mutlak itu air suci statusnya mensucikan. Saya dipahami sampai di sini nih, lambat-lambat. Tidak setiap air suci itu mensucikan. Banyu klopo suci buatan suci. Mensucikan enggak? Enggak bisa. Padahal suci. Banyu teh suci buatan suci. Mensucikan? Tidak. Maka air mutlak itu air yang masih mutlak, urung diapa-apa ke. Nah ini sifatnya suci dan mensucikan. Disebut biasanya oleh para ulama ada 7. Nanti kapan waktu kita belajar yang khusus matan Abu Syuja, ini masih kompilasi. Supaya jenengan punya, oh saya pernah belajar kitabnya Madzhab Syafi'i. Yaitu matan Abu Syuja, itu matan yang paling ringan itu. Keterangannya ringan, simple, mudah dipahami, tapi memang butuh sarah yang banyak. Nah sarahnya kita bertahap, bertahap. Sarah itu penjelas Bapak Ibu. Sarah itu artinya penjelas. Matan itu tulisan neto teks namanya matan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma, itu matan namanya. Itu butuh dijelaskan. Penjelasnya namanya kitab syarah. Syarah itu bahasa Arab artinya penjelas. Saya sedang mensarah, sebenarnya sepertinya mensarah namanya, menjelaskan ke jenengan supaya apa yang teks itu kemudian jenengan bisa pahami secara lebih luas. Jenengan baca sendiri toharoh, itu kan nggak cukup, butuh keterangan. Oh kok toharoh, itu di penjelas. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur dengan benda suci yang lain atau benda najis. Itu air mutlak. Sering disebut dengan istilah tohirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Dia suci secara dirinya dan dia mensucikan
yang lain. Dan air suci secara umum banyak sekali, namun tidak semua air suci itu mensucikan. Maka di sini disebut yang pertama adalah air hujan. Itu termasuk air mutlak. Walaupun itu saja ini pembahasannya sangat lebar kalau zaman sekarang. Ustaz, kalau di tempat yang banyak sekali polusi ini berarti kan kena racun tuh. Secara asal air hujan tetap suci, kecuali nanti ada indikator-indikator yang membahayakan jikalau digunakan untuk berwudu, maka itu hal lain, ketentuan tambahan lain. Tetapi secara asal air hujan itu suci. Nah, kalau ditanya air hujan bolehkah untuk wudu? Boleh. Ada yang bertanya bahkan begini, air hujan yang jatuh ke genting, gentingnya sudah lama, kotor, banyak lumutnya, tetesannya gue entuk orang wudu, entuk, karena statusnya tetap air mutlak. Dan ini terjadi di Gunung Kidul, gitu. Gunung Kidulnya musim hujan nampung saoke-oke banyu udan. Jadi air hujan yang turun dari langit hukumnya suci dan juga mensucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk bersuci secara ritual yang bernama toharo. Termasuk untuk mandi janabah, membersihkan najis. Maka itu bisa digunakan. Meskipun sekali lagi di zaman sekarang air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun secara hukum tidak berubah. Dia tetap air suci dan mensucikan. Ketika air di bumi menguap ke atas supaya semuanya, ada titik-titik air, itu semua sebenarnya tersaring secara alami. Dia menjadi air yang bersih sebenarnya. Adapun ketika turun lagi kemudian kena polusi dan sebagainya, itu hal yang lain. Sekali lagi sepanjang indikatornya tidak membahayakan kesehatan, maka bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun secara asal kena polusi pun tetap hukumnya suci dan mensucikan. Meskipun ya sekarang kita kalau mengatakan tentang pencemaran itu kan hanya tempat-tempat tertentu saja nih. Jogja saya kira nih masih normal lah nih. Di daerah kayak Karawang yang memang di sana tempat industri, memang kadang-kadang katanya kualitas udara itu bisa betul-betul turun. Tapi kan itu hanya blok-blok saja. Sementara yang namanya air itu kan keseluruhan. Nah, ini diantara dalil tentang bahwa air hujan itu adalah air yang suci mensucikan adalah Quran surah Al-Anfal ayat ke-11. Quran surah Al-Anfal ayat ke-11. Dikatakan di bagian ayatnya, wa nunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih. Jadi diturunkan kata Allah air dari langit, berarti air hujan, agar bisa digunakan oleh engkau untuk bersuci dengannya. Ini menjadi dalil bahwa air hujan adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air salju. Air salju. Jenengan pernah membaca di dalam iftitah jenengan, salah satu. Di sini pakai apa? Pakai Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Pakai yang mana? Orang sering bilang, "Kuwi Muhammadiyah kuwi." Singkai NU. Kata siapa? Ada sekitar redaksinya kalau digabung itu ada sekitar 12 atau 13. Jadi dengan sebenarnya kalau kamu menghafal, hafalin seluruhnya tuh. Orang musyito. Kadang-kadang dipakai ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Allah menakini min khotoyaya kama yunaqasabul abiyatu minat danas. Allah maghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Kadang pakai itu, kadang pakai yang lain, kadang pakai kabiro. Itu boleh-boleh saja. Semuanya boleh. Itu marfu, kebanyakan marfu atau marfu itu sampai ke Rasulullah riwayatnya. Maka jangan dipersoalkan kayak gitu, ini Muhammadiyah. Nah, ini masalah. Berarti itu dereng sinau. Nah, di sini dikatakan tentang ada wasalji wal barad. Nggih, salji itu air salju. Wal barad itu air dingin, air es. Kemudian air embun yang ketiga. Nggih.
Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Kalau itu dikumpulkan, bisa digunakan untuk bersuci, sama hukumnya, bisa digunakan untuk bersuci. Ini juga termasuk air mutlak. Kemudian air laut juga termasuk air mutlak. Bahkan air laut itu dalilnya banyak sekali bahwa najis masuk ke situ aja bisa hilang najisnya. Karena memang air laut secara asal memang jumlahnya sangat banyak. Dan ini dalilnya diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW tentang air laut untuk media berwudu, yang saya bacakan artinya ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dalam posisi sedang berada di lautan dan hanya membawa sedikit air. Sekiranya air itu saya gunakan untuk wudu, maka kita akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Kata Rasulullah SAW menjawab, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini menjadi dalil riwayat Abu Dawud ini dan At-Tirmidzi itu menunjuk bahwa air laut itu air yang suci, mensucikan. Nah, ini air Zam-Zam, ini ada tambahan di di matan Abu Suja nggak disebut tentang air Zam-Zam, tapi di kompilasi yang saya baca di beberapa kitab disebutkan air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang bersumber dari mata air yang khusus kita tahu. Nah, ini diperdebatkan oleh kalangan para ulama, karena kehormatan atas zat airnya. Pendapat pertama di madhab Al-Hanafiyah, madhab yang paling tua, kemudian madhab As-Syafi'iyah sebagian dibagi di Indonesia, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa air Zam-Zam boleh digunakan untuk mengangkat hadas, yaitu berwudu atau mandi janabah. Namun kurang disukai di catatannya. Namun ada istilah karoha. Karoha itu entuk sih, ini ono-leone yo aja kuwi lah, kurang disukai. Kenapa? Karena ini kedudukannya berbeda nih. Air Zam-Zam itu kan masya Allah, istilahnya air apik men kok buang najis gitu loh tadi. Rasa-rasanya kayak ora pas nang ati, paham? Ini namanya dalam bahasa Arab karoha. Ini ada perasaan gak nyaman. Makanya ini apa meneh Indonesia kok air Zam-Zam lek sugih panjenengan. Tuku banyak Zam-Zam monggo wudu lah iya nggih. Tuku banyak Zam-Zam malah nggo buang telek. Nah ini pripun niku. Niku lagi karoha, enggak disukai. Bahkan bicara yang sumbernya saja dikatakan karoha, enggak disukai. Dan ini saya kira pendapat yang saya lebih suka ini. Walaupun sekali lagi ada pendapat yang kedua dari madhab Al-Malikiyah dan ada tertentu, tapi secara umum kira-kira begitu air Zam-Zam ya untuk minum lah, gitu, untuk dikonsumsi. Gitu. Sebagian ada yang memberikan keringanan, ya wudu lah, apa-apa, enggak pakai karoha kalau wudu. Ini ngoyo juga najis lah, masih najis gitu. Itu nggih. Gitu. Jadi itu pendapat para ulama. Kemudian air sumur. Air sumur. Air sumur juga termasuk air yang mutlak. Bi'ri. Kemudian air mata air. Jadi ada mata air melihat di tempat saya itu, saya hidup di kampung dulu itu ada tempat saya itu sumber mata air. Tuk. Jadi di tempat saya itu nggak jauh dari rumah saya itu ada tuk. Yang itu mengalir di sungai besar. Sungai sampai ke sejauh. Jadi saya waktu kecil itu senang sekali melihat. Waktu itu pun sudah mengagumi, Allah itu dahsyatnya. Orang mandek-mandek gitu. Masya Allah. Masya Allah. Dan itu adalah termasuk air mutlak. Kemudian air sungai, ya itu tentu saja nih. Air sungai lanjutan dari air tok tadi sebenarnya nih. Air sungai termasuk air yang mutlak. Nah itu air mutlak. Air mutlak. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ada 4 jenis air. Ada 4 jenis air. Nah ini diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, tolong kita belajar toharoh harus ngefek. Jadi harus menjadi orang-orang yang bersih secara jiwa dan raga. Mudah-mudahan dengan itu kita dirahmati oleh Allah. Nanti kita meninggal juga dalam kondisi husnul khotimah. Kita bisa bertemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang jumpa malam hari ini. Jika ada hal yang kurang pas di hati saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.